Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang holoid. Pertama-tama mari kita perkenalkan dulu. Saya Deswita Pratiwi. Saya Haifah Nafisah. Saya Muhammad Fadri Akbar. Saya Sita Khairul Malina. Saya Tisha Haniafsari. Di sini ada definisi. Apa sih koloid itu? Kita lihat. Nah, jadi di sini koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, 1 sampai 100 nm, sehingga mengalami efek tidal bersifat heterogen, berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi dan gaya lainnya yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Nah, jadi efek tidal adalah gejala hamburan cahaya oleh partikel koloid, sehingga membuat lintasan cahaya menjadi terlihat. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama itu larutan. Yang pertama campuran homogen antara dua atau lebih zat. Lalu ada partikel-partikel terlarut memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang dari 1 nanometer. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan dengan filtrasi biasa. Contohnya yaitu larutan gula dalam air. Selanjutnya ada koloid, yaitu campuran yang berada di antara larutan dan suspensi. Lalu partikel-partikelnya memiliki ukuran antara 1 sampai 1000 nanometer. Lalu partikel-partikel dapat tersebar secara merata tetapi tidak terlarut sepenuhnya. Contohnya yaitu susu, mayones, dan kabut. Lalu ada suspensi, yaitu campuran heterogen antara dua atau lebih zat. Partikel-partikelnya memiliki ukuran yang relatif besar, lebih dari 1000 nanometer. Partikel-partikel dapat mengendap jika dibiarkan diam. Contohnya yaitu campuran pasir dan air dan lumpur. Untuk sifat-sifat koloid, yang pertama ada efek Tyndall. Nah, sifatnya ini cahaya yang disebarkan oleh partikel koloid sehingga jalur cahayanya itu terlihat. Yang kedua ada gerak Brown. Nah, sifatnya ini gerak acak partikel koloid yang terlihat melalui mikroskop ultra yang disebabkan oleh benturan partikel dengan partikel medium dispersi. Yang ketiga ada adsorpsi. Ini adalah kemampuan partikel koloid untuk menyerap atau menempelkan ion atau molekul lain pada permukaannya. Partikel koloid ini memiliki luas permukaan yang sangat besar sehingga efektif dalam melakukan adsorpsi. Yang keempat ada elektroforesis. Sifatnya ini pergerakan partikel koloid dalam medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan koloid. Partikel koloid ini yang bermuatan positif akan bergerak menuju katoda atau elektroda negatif, sehingga partikel koloid yang bermuatan negatif akan bergerak menuju anoda atau elektroda positif. Yang kelima ada koagulasi. Sifatnya ini partikel koloid yang menggumpal dan membentuk gumpalan yang lebih besar, sehingga mengurangi stabilitas koloid koagulasi. Koloid koagulasi terjadi karena berbagai faktor seperti pengendapan, tumbukan partikel, atau interaksi elektrostatis. Yang keenam ada dialisis. Sifatnya ini pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu atau elektrolit yang terlarut di dalamnya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan membran semi-permeable yang hanya bisa dilewati oleh ion-ion kecil, tetapi tidak oleh partikel koloid. Nah, sekarang ada jenis-jenis koloid. Pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan juga gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8 jenis. Di antaranya bisa dilihat pada tabel yang terdapat pada PPT. Untuk jenis koloid yang pertama ada sel padat. Sel padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersinya yang padat juga.
Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya itu batuan rubi. Lalu yang kedua ada sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Kalau sol padat mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Contohnya adalah cat tembok. Lalu yang ketiga ada aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya itu asap kendaraan. Lalu yang keempat ada aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contohnya aerosol itu parfum. Lalu yang kelima ada emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya itu adalah agar-agar. Lalu yang keenam ada emulsi. Fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan itu disebut emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda sehingga tidak saling bercampur. Contoh emulsi itu adalah susu. Lalu yang ketujuh ada buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contohnya itu adalah spons. Lalu jenis yang terakhir adalah buih. Bedanya buih dengan buih padat itu buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contohnya adalah buih sabun. Lalu berikutnya ada pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem disperensi. Sistem disperensi adalah pemecahan partikel besar menjadi partikel yang lebih kecil dengan ukuran koloid 1 hingga 1000 nanometer. Nah, caranya ada 3. Yang pertama mekanik, atau kita hancurkan secara langsung. Misalnya ditumbuk menggunakan palu atau menggunakan mesin penggiling sehingga bentuknya dapat menjadi lebih kecil. Lalu yang kedua ada peptidasi. Nah, peptidasi ini kita menggunakan zat elektrolit ke suspensi sehingga dapat terpisah menjadi koloid. Lalu yang ketiga ada busur Bredig. Kalau busur Bredig ini kita menggunakan tegangan listrik sehingga mereka dapat terpisah menjadi koloid. Nah, contohnya ini kayak logam. Jadi pokoknya simpelnya itu sistem disperensi dari besar ke kecil. Nah, berikutnya ada sistem kondensasi. Sistem kondensasi ini penggabungan partikel kecil, baik molekul ataupun ion menjadi partikel koloid. Atau simpelnya sistem kondensasi ini dari kecil ke besar, kebalikannya dari sistem disperensi. Nah, sistem kondensasi ini ada 4 cara. Yang pertama ada reaksi redoks, reaksi hidrolisis, penukaran ion, dan penggantian pelarut. Nah, pertama ada redoks. Redoks ini pembuatan koloid melalui reaksi reduksi dan oksidasi suatu senyawa. Lalu yang kedua ada hidrolisis. Hidrolisis ini pembuatan koloid melalui reaksi pemecahan air. Yang ketiga ada penukaran ion. Nah, jadi pembuatan koloid melalui reaksi penggantian ion positif dan ion negatif dari reaktannya. Lalu yang keempat ada penggantian larutan. Kalau penggantian larutan itu tuh pembuatan koloid dengan penggantian medium pendispersi berdasarkan perbedaan kelarutan zat yang terdispersi. Nah, untuk contoh-contohnya akan kami tunjukkan di video berikut ya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan larutan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, larutan itu campuran yang tidak dapat dipisah walaupun sudah menggunakan mikroskop ultra. Di sini saya akan mencampur air dan garam. Nah, ciri-ciri yang bisa kita pantau adalah larutan itu satu fase. Lalu dia warnanya bisa dibilang jernih dan juga dia tidak dapat dipisah ataupun disaring sekalipun.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.